Malah terus harapannya nggak ada, karena malah harapannya apa? Ya tentu ketika sudah sadar ya kita prioritaskan melakukan hal yang wajib kayak sholat. Tapi kalau belum yang penting ada kebaikan yang apa? Dilakukan. Diharap itu jadi pintu. Ini cerita ini ada di kitab Hayatus Sahabat. Ada pemuda yang jenis hiperseks. Pokoknya dia nggak bisa hidup tanpa seks. Terus dia mau masuk Islam itu problemnya satu, nanti dilarang zina. Nanti problemnya satu dilarang apa? Terus dia mau masuk Islam tapi dengan kompensasi masih boleh demenan, masih boleh nakal. Oh, konsultasi sama sahabat. Nah, mungkin sahabatnya kan garis-garis lurus kayak Ustaz, wah nggak boleh. Nasruddin bilang nggak boleh itu, nggak boleh. Ustaz Wafa, malah gua nggak boleh itu. Ini kan garis-garis lurus, garis keras lah. Garis istiqomah mustaqim kan mana garis lurus, bukan garis lurus yang di ormas tertentu itu ndak mustaqim itu maknanya kan garis lurus, orang lurus. Senengnya lalu orangnya nggak tahu. Ada jelas. Ya. Wajahnya tidak meyakinkan, namanya meyakinkan. Bapak nggak boleh komentar Mustaqim kan gurunya. Kalau saya boleh, saya kan gurunya dia. Makanya kalau dia gitu, jangan Gus kan Gus itu guru kita. Kalau kamu kan guru kita, kamu sensitif. Kalau saya aman insya Allah. Itu cara berpikir ya, saya ulang lagi. Cara al-ghuswa napa ma'al fajarah napa wal fasad. Itu la yutraku li ajli ma yusyahadu min fujur. Ya jelas ya. Kita ketika ngusir kolonial dulu itu yang macam-macam. Sama tak cerita ini dulu, tak teruskan cerita di Hayatus Sahabat. Terus akhirnya sahabat semuanya menolak. Ketika ada rame-rame, Nabi tanya, kok rame-rame kenapa? Itu pemuda yang mau masuk Islam tapi pamit supaya tetap boleh nakal lah. Kata Nabi, sudah suruh sini, menghadap ke Nabi. Oh tapi Nabi itu luar biasa. Rasa badai mustaqim karuan kono-kono. Kayak mustaqim mesti wae. Nabi itu cara didik gini, Ustaz Taufik. Kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi tetap boleh zina. Iya ya Rasulullah, karena saya ini hiper gini. Itu Nabi cara mindset pikirannya itu. Pertama Nabi tanya, atuhibbuhu li ummik. Kalau kamu punya ibu jadi demenannya lelaki-lelaki jomblang gimana? Oh tak baca orangnya. Kalau kamu punya putri kemudian jadi langganannya orang-orang jomblang, oh tak baca orangnya. Ditakbir itu pokoknya dia omong terus. Nabi ngedikan atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ammatik, atuhibbuhu li khalatik. Kamu suka punya ibu digondol orang ngalor ngidul jomblang? Enggak suka. Kamu suka punya putri jadi objek seksnya orang-orang? Enggak suka. Nabi itu menyebut sampai putri, ibu, bule itu disebut. Saat itu juga terus bilang, demi Allah, saya akan masuk Islam tanpa syarat itu. Betapa buruknya zina, jadi kacau zina. Orang zina jadi ngawur. Terus dia ngomong sendiri. Itu pintarnya Nabi. Kalau sakit terus orang mustaqim pun Nabi sebagai. Jadi jangan kira dalam Islam itu orang hanya diancam apa neraka. Mindsetnya itu dilebih. Makanya ini Ustaz Nasruddin Mustaqim, sama aja di BG gak ada apa-apa. Gak usah bilang begini. Orang seniman itu gambar-gambar ya untuk popo dilakoni seneng aja. Orang lamun mancing itu ya untuk popo dilakoni ya seneng. Mendingan malang BG diceluk Ustaz. Kandungan yang dapat gelar apa? Ustaz. Lumayan kan? Mau keren mungkin bisa Ustaz itu gak gampang. Di Ustaz di pondoknya Pak Polres kesannya kan pinter banget. Masya Allah ya di kampungnya kalau pulang Masya Allah tabarakallah. Meskipun wajah gak meyakinkan. Saya tuh ya heran Ustaz dibagi wajahnya kok gitu ya. Di dalam ujian. Jadi Bapak jangan lihat wajahnya tapi nur ada di hatinya. Kalau wajahnya nggak yakin, Arab enggak, Cina enggak jelas. Jawab banget. Jadi Nabi itu kalau melogika itu luar biasa.
Kamu suka punya ibu yang digondol ngalor ngidul bilang nggak suka. Kamu suka misalnya punya putri yang jadi objek seksnya orang-orang apa nggak suka. Ditakbir. Makanya Quran itu luar biasa ketika mendikan wala taqrabuz zina terus wa innahu kana fahisya. Tidak langsung diancam neraka, itu perilaku yang enggak sehat. Itu bukti bahwa Quran sukanya takbir. Takbir itu yang buruk jadi perburuk, apa yang buruk ya diburukkan. Ya kita sekarang karena kurang ngaji, kurang belajar, ancamannya neraka. Sebetulnya Islam itu ad-dinu aklur, masih menyisakan apa logika. Saya beri contoh ya, Islam itu logika. Dulu di Medina itu orang paling buruk sistem dagang. Sampai kenangannya orang-orang Ansor, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang-orang yang sangat buruk ketika transaksi. Sebab itu ayat-ayat awal di Medina itu apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi kalau kita kulaan satu pintal itu ininya dapat satu pintal karena posisi kulaan apa posisi kulaan. Tapi kalau kita menjual pembelinya enggak dapat satu pintal penuh. Di sini apa? Idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau posisi kulaan mintanya satu pintal dapat satu kuintal. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ketika posisi menjual, yang beli satu pintal, pembelinya enggak dapat satu pintal. Itu tidak boleh, itu namanya enggak fair. Makanya saya ini termasuk kiai yang fair. Banyak loh kiai enggak fair, kan Mustaqim itu enggak fair. Maksudnya gini enggak fair gini. Dicucuk gelem, dihormati gelem, barang pas mulang be angop, be ngantuk. Itu enggak fair. Pas fasilitas dicium tangannya mau, dihormati mau. Pas mulang sekenanya. Itu wailul lil mutaffifin. Harusnya kalau fair enggak, kalau mulang ya serius. Karena orang-orang menghormati kita juga serius. Itu bapak saya kalau ngajari saya itu ekstrim. Kalau kamu nanti jadi kiai meskipun sakit tetap ngajar. Kecuali benar-benar sakit yang Anda tidak bisa jalan. Kenapa Pak? Karena Anda ketika sakit, orang salam tempel ngasih uang kamu terima, orang cium tangan hormat tetap kamu terima. Kamu nggak bilang saya sedang sakit maka jangan hormati. Kan nggak fair ketika tugas alasannya sakit, ketika fasilitas tetap menerima. Nggak boleh dia hidup gitu tuh nggak boleh. Ya pokoknya kalau Pak Mustaqim ngajar kok anggap tak PHK. Itu nggak fair. Dihormati mau pas ngajar sekenang. Kalau ngajar ya betul. Betul. Saya pernah nggak kesini ngajar nggak? Ini makalah tak siapkan dari rumah. Saya bilang ke santri saya ini di print, ini dicetak 100. Saya nggak pernah ngajar sekenangnya. Menurut saya nggak fair. Saya nggak pernah ngajar sekenanya. Gimana saja, mesti saya persiapkan. Nggak fair menurut saya itu. Dihormatinya serius ngajar sekenanya ini. Bahkan Mustaqim mulai dibodohi, tak bodohi. Nggak boleh gitu. Itu dalam perdagangan juga nggak boleh. Kalau dia tengkulak ingin sempurna, kalau menjual enggak. Itu kan seperti kita jadi suami, menuntut hak-haknya sebagai apa? Istri harus hormat, harus taat. Sementara pas kewajibannya nafkahi, jadi ya Indonesia lagi sulit ini. Nggak boleh itu gitu, mesti ngawur, nggak boleh itu. Kalau Indonesia lagi sulit, misalnya Anda nggak nafkahi istri, jadi kamu sekarang hormatnya biasa aja, diturunin nggak apa-apa. Karena rezekinya juga baru apa? Turun. Sehingga fair, apa? Artinya apa? Nabi itu nyuruh orang lain itu suruh bayangkan kalau kamu jadi korban. Jadi korban orang yang curang dalam takaran. Kamu kan juga enggak mau. Ya jadi dulu ahli Medina itu orangnya sudah iman, tapi dagangannya berhubungannya ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza qaluhu aw qaluhu. Ya saya teruskan. Ya jelas ini ada wakadzalika al-ghuslu ma'al fajarah wal fasaqah la yutraku li ajli ma yusyahadu min fujuri. Jadi karena kita ngusir kolonial meskipun orang enggak sholat, orang mabuk, tetap kita ajak ngusir. Tetap kita ajak berjuang. Soal mereka lacot atau salah ya salahnya sendiri, tapi kepentingan jihad. Ya. Lianna in qaddarna ala inkarihi alaihi hasala ajrul ghazwi wal inkar wa in ajazna hasala ajrul ghazwi wa ajrul inkar bil qalb wa ta'allumna bidzalika wa tawajjuhna bihi li ajlillahi mimma yumahhisus sayyi'at wa yarfa'u darajat
فإن التألم بغير هذا السبب يكفر السيئات. فإن تألمه بغير هذا السبب يكفر السيئات. فما الظن بالتألم لأجل معاصي الله إجلالا له، وهذا بخلاف سب الأصنام إذا أدى إلى سب الرحمن. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يسب الرجل أبويه بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه. فصل لا يكره الحق لأجل الباطل. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويصلي وفيه الأصنام. كان على الصفا والمروة صنمان، أحدهما إساف والآخر نائلة. Tapi temanya ini loh, malah melapor punya hukumnya, mengustadkan Ustadz Safar. Dipersilakan kepada teman-teman perwakilan dari santri putra 1, santri putri 1. Tanya Pak Mustaqim, jangan tanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya, Mas, gimana cara Nama aja dari Indonesia Banda, masih alam duniawi apa? nama saya Muhammad Nur Alwi dari Bangkalan. Bangkalan Madura? Iya, Mas. Bahasa Indonesia. Orang Madura kalau ditanya di Arab, orang mana Indonesia? Enggak Madura. Orang Madura kalau ditanya Jawa Timur atau Jawa Tengah Madura? Madura. Istrinya berapa dia Madura? 1. Oh. Gimana? Gini, sebagai cerita soal ceritanya. Ada kepala desa ini mempunyai bisnis yang kemungkaran itu, atau sangat batin meresahkan masyarakat dari mengambil tanah masyarakat. Akhirnya semisal saya mau menuntut atau mengadili Pak Kepala Desa Kledu ini, saya tidak punya suara. Terus kalau langsung ke pihak pengadilan atau ke polisi menghabiskan uang yang sangat banyak. Akhirnya saya pakai media sosial buat nyebarin bahwa kepala desa A ini punya kebatilan ini, punya bisnis prostitusi dan merampas hak masyarakat gini, supaya ada banyak yang suara sehingga viral. Ketika viral, maka yang viral itu anti kemungkarannya apa kamu? Udah ini penting ini untuk jawab. Yang viral itu anti kemungkaran. Apa? Dari mana tadi? Viral, ya. Ternyata sampai viral. Akhirnya kalau viral, kepala desa itu diadili. Bagaimana hukum memviralkan aib ini untuk mengadili seorang kepala desa? Apakah itu masuk mungkaran biwiri menjadi apa enggak? Ya ini tak jawab saya nanti kalau Mustaqim jawab kacau. Begini ya, jadi intinya merubah kemungkaran itu kewajiban. Tapi syaratnya mungkar yang mujma'al, mungkar yang disepakati ulama sebagai apa? Kemungkaran, kayak prostitusi, kayak narkoba itu.
Maka yang Anda lakukan tadi kalau murni untuk merubah kemungkaran itu bagus. Ya, tadi yang viral bukan wajah Anda tapi memang logika. Karena memang urutannya gitu, dia bisa biadi kekuasaan. Anda kan belum punya kekuasaan. Mondok aja lirik. Kamu turunnya Sakira atau Joko Dole? Enggak tahu. Apa di Madura itu Joko Dole? Apa Sakira? Bukan dua-dua. Kamu tahu cerita orang Madura? Helm sama peci itu kuat mana? Kamu sudah tahu cerita orang Madura itu? Ada orang Madura nggak pakai helm, ada polisi berhenti. Kamu tahu kalau ini larangan? Tahu Pak? Kenapa tetap melanggar? Nggak tahu Bapak di sini. Jadi kalau orang melanggar itu karena nggak tahu ada apa polisi. Itu orang Madura. Kamu Madura betul asli? Yang Madura ya Bapak? Bapak Hidupnya di Bangkalan? di Bangkalan dekat Suramadu. Oh, tahu saya ke sana loh. Di pondoknya Syekh Khalil. Ya jadi begini ya. Jadi syaratnya tadi ya kemungkaran yang mujma. Itu kita harus melakukan perubahan biadihi bilisani sampai ingkar bilqon. Tapi yang Anda lakukan harus tadi nunggu darurat. Kalau misalnya kasat reskrim setempat bisa nangani ya tentu kita milih yang jalur normal, dilaporkan ke apa reskrim setempat. Karena tadi buka app-nya orang itu nggak baik gitu. Kan itu wilayah formalnya kan ke reskrim. Tapi kalau kamu tadi nggak yakin, tapi nggak yakin ini donan apa yakinan saja kamu nggak yakin sama polisi ini sekedar suudon saja setelah dilaporkan ya benar-benar apa ditangani. Jadi ya harus ada kepastian, jangan memang nyata-nyata kamu lapor diabaikan, jangan hanya apa mengira. Kamu saja polisinya ini benar-benar mau. Ya jadi ngambil hukum-hukum seperti itu tidak boleh donan, harus benar-benar yakinan karena wilayahnya nanti kalau enggak kan malah jadi fitnah. Ya, tapi intinya boleh melakukan apa tahyirul mungkar, merubah kemungkar urutannya tadi biadi bilisani terakhir apa bikon. Ya gitu ya. Yang Putri. Perkenalkan dan asal dari mana? Perkenalkan, nama saya Ida Wanda Ahmad dari Sulawesi Selatan. Ayo kamu bujumu. Izin bertanya, Gus. Kamu tadi ini. Nganggur. Ya gimana? Ini soal sebenarnya sederhana, tapi terkadang saya merasa resah. Seperti misal soal najis. Kalau misal kita berada di lingkungan yang mana orang-orang tidak terlalu memperhatikan najis, seperti kotoran cicak, sebenarnya itu apa ya? Kadang tidak terlalu diperhatikan gitu. Maksudnya di pondoknya satu apa di mana? Enggak Ustaz, enggak Gus. Jangan putri yang punya satu apa banyak. Enggak di sini toh? Enggak Gus. Enggak aman-aman betul. Wah, langsung kaget. Ya, tetap. Kalau di Jawa emang sepertinya kalau saya memperhatikan sangat memperhatikan najis dan kesucian. Bagaimana kita menjaga kesucian itu suci, kan ada yang bilang maksudnya kita tidak bisa benar-benar suci 100% gitu, tempat maupun apa dan sebagainya. Jadi apakah kita harus benar-benar memperhatikan misalnya kalau ada kotoran cicak langsung dibersihkan kalau kita mau sholat dan sebagainya? Kan kalau misal banyak kan susah ya Gus. Kemudian pertanyaan kedua,
Wah, ini nakal. Kalau banyak Oh, saya kasih kesempatan dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa dari Majalengka, Jawa Barat. Izin bertanya, Gus. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tugasnya Rasul itu untuk menyampaikan. apa lainnya enggak ini wah, bodoh video. Allah ala Rasul ilal balagh. Oh ya, Pak. Biar kelihatan begitu Quran masa. Nanti namanya begitu tarjamah. LMI. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi seorang tokoh yang mana semakin tinggi anginnya semakin kencang, ketika dihina tidak sampai binasa, begitu juga ketika dipuji tidak sampai tinggi hati. Terima kasih banyak, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.